Senang sekali jumpa dengan Anda semua pada acara Pro AWM sharing kita malam hari yang spesial ini ya, malam Jumat ya. Oke, teman-teman sekalian, tentu saja saya senang sekali melihat Anda semua yang hadir pada malam hari ini ya. Tentu saja selamat datang buat Anda mungkin yang mitra-mitra baru dari AWM Star Life ya, atau mungkin Anda yang baru pertama kali hadir atau diundang di acara kami ya. Tentu saja teman-teman sekalian, malam hari ini Anda tadi sudah melihat sebuah peluang bisnis ya, peluang bisnis di bidang bisnis jaringan dengan produk yang sangat dahsyat luar biasa ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian tadi Anda sudah menyimak bahwa ternyata bisnis jaringan itu masih menjadi sebuah bisnis yang betul-betul menjadi incaran banyak orang hari ini ya. Kenapa? Karena bisnis jaringan terbukti sampai hari ini teman-teman sekalian ya, bahkan sejak tahun 70-an masuk Indonesia terbukti menciptakan banyak sekali orang sukses yang menikmati yang namanya passive income dari sebuah yang namanya bisnis jaringan. Ya, dan tadi Anda sudah dengar sendiri bahwa kenapa kita harus ada di bisnis jaringan. Karena tujuan pentingnya adalah kebebasan atau freedom, ya. Karena kalau Anda mencari uang dengan cara yang lain, banyak cara, teman-teman sekalian. Anda bisa mendapatkan uang dengan banyak cara di luar sana. Ya, namun kalau Anda ingin menikmati uang dan waktu secara sekaligus, hanya ada di bisnis jaringan. Tidak ada bisnis lain yang bisa menghasilkan uang dan waktu secara sekaligus, ya. Karena teman-teman sekalian, ya tadi saya sudah bahas sedikit bahwa uang dan waktu ya itu ternyata adalah sesuatu yang selalu bertolak belakang ya. Karena biasanya kalau kita bicara pekerjaan konvensional, kalau Anda mau uang banyak, Anda pasti nggak punya waktu. Ya, demikian sebaliknya. Kalau Anda mau punya waktu banyak, Anda pasti nggak punya uang. Itu pasti terjadi, teman-teman sekalian. Ya, nah, satu contoh, kalau Anda punya jabatan yang makin tinggi di kantor Anda, di perusahaan pekerjaan Anda, makin tinggi jabatan Anda, makin tinggi gaji Anda akan makin sibuk, makin tidak punya waktu. Ya, kalau Anda seorang pengusaha, bisnis Anda makin besar, ya, maka Anda juga akan makin sibuk, makin tidak punya waktu, bahkan untuk menikmati uang itu. Ya, nah, demikian sebaliknya, kalau Anda mau punya waktu banyak, nah, biasanya uang nggak punya. Ya, contohnya siapa? Banyak. Kalau Anda lihat di pinggir jalan, banyak orang ngamen, banyak waktunya, ya kan, dari pagi sampai sore ngamen terus. Banyak waktu, diajak kemana aja bisa. Tapi duitnya nggak ada. Ya, nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, bisnis jaringan adalah sebuah bisnis. Sekali lagi, yang bisa mendapatkan Anda kedua-duanya, kebebasan waktu dan financial secara sekaligus. Ya, oke, teman-teman sekalian, ya tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana dahsyatnya sistem di AWM Star Life, ya. Nah, silakan teman-teman sekalian, mungkin Anda yang baru pertama kali hadir, ya, mungkin ingin bertanya, ada yang belum jelas tadi dari presentasi saya, silakan. Anda bisa mulai tanyakan mengenai apapun, ya. Bisa masuk di kolom chat atau bisa buka mikrofonnya, ya. Ini saya buka dulu mikrofonnya, ya. Silakan dibuka mikrofonnya, teman-teman sekalian, agar Anda bisa mulai bertanya mengenai apapun ya, atau misalnya ada teman-teman mitra di sini yang mau berbagi kepada teman-teman kita yang baru ini ya, malam hari ini saya lihat banyak teman-teman baru. Silakan Anda bisa buka mikrofon, Anda bisa berbagi dengan mereka semua ya, untuk mendapatkan inspirasi tambahan ya. Monggo silakan teman-teman sekalian ya, saya beri waktu kepada Anda ya. Oke. Baik, langsung yang mau bertanya ya. Oke. Baik, mungkin karena belum ada yang bertanya, saya mau menjawab satu pertanyaan dulu. Ya, satu pertanyaan yang saya sempat dengar daripada Zoom daripada Bapak Wahyu Chandra Buana. Waktu itu saya dengar Ratna, ya Ratna Bali itu menanyakan sesuatu. Ya, dan tentu saja waktu itu Pak Wahyu belum bisa menjawab karena Pak Wahyu posisinya adalah sebagai leader kan. Tentu saja yang menjawab adalah karena itu pertanyaan untuk perusahaan, tentu saja yang menjawab adalah manajemen seharusnya ya. Karena saat itu ya Ratna bertanya kepada Pak Wahyu ya, bertanya mengenai bagaimana ya kan, apakah AWM ini tetap fokus pada bisnis jaringan ya, apakah AWM ini nanti tidak melenceng kepada bisnis konvensional, itu pertanyaannya Ratna saat itu ya. Nanti saya akan jawab ya. Saya lihat ini ada pertanyaan ya untuk Peggy ya. Oke. Peggy Savitri ya, untuk reward trip kedua setelah Vietnam dimulai bulan berapa? Jadi langsung dimulai Peggy. Ya, artinya begini, artinya pengumpulan poinnya sudah langsung dimulai. Ya, jadi ketika misalnya ya teman-teman sekalian ya, kan kita ini saya langsung pakai anu aja, pakai gambar aja biar jelas gitu ya. Biar Peggy bisa lebih jelas, gambarnya seperti ini ya. Oke, kita akan lihat seperti ini. Oke, baik. Nah, jadi kita kan kualifikasi terakhir itu untuk
untuk mencapai Vietnam itu adalah bulan April ya, akhir April kan. Ini mencapai Vietnam, ini jalan-jalan ke Vietnam ya. Jadi jalan-jalannya kan kira-kira di bulan Juni lah. Perkiraan itu bulan Juni kita jalan-jalan ke Vietnamnya kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian kan sudah ngumpulin poin nih dari tanggal Oktober kan, mulai dari Oktober 2024 itu kan sudah mulai kumpulkan poin gitu kan. Nah, tentu saja teman-teman yang sampai dengan akhir April terkumpul 10 poin, maka bisa ikut berangkat ke Vietnam tentu saja di bulan Juni, ya, begitu ya. Nah, namun bagaimana yang terjadi jika teman-teman misalnya belum tercapai 10-10 sampai akhir April misalnya, ya. Ini contoh ya, misalnya sampai dengan akhir April ternyata poinnya baru mencapai misalnya nih ya, misalnya poinnya baru mencapai 8/3 misalnya. Ya. Nah, tentu saja 8/3 sampai akhir April tentu saja kan tidak bisa ikut ke Vietnam di bulan Juni kan. Nah, tapi jangan khawatir Peggy, poinnya tetap akan ditambahkan. Jadi misalnya di Mei ada poin baru ditambahkan terus, ya kan? Nah, ini akan dihitung sampai dengan Oktober nanti, Oktober 2025. Ya, jadi Oktober 2025 adalah 1 tahun masa periodenya. Ya, jadi ini kan periode kita mulai dari Oktober 2024. Nah, periode 1 tahunnya itu kan adalah sampai dengan Oktober 2025. Ya, nah artinya untuk mendapatkan reward tour Asia berikutnya, kalau misalnya tidak lolos nih sampai akhir April, ya maka poinnya akan ditambahin terus nih selama perjalanan sampai Oktober ini loh Peggy. Jadi sampai Oktober 2025 ditambahin poinnya. Nah, tentu saja deadline-nya adalah sampai Oktober 2025. Jadi harus ya di periode pertama ini harus tercapai 10-10. Karena kalau tidak tercapai sampai Oktober 2025 10-10 itu di reset poinnya untuk tur Asia ya. Untuk tur Asianya di reset maksudnya. Ya, tapi bisa terus lanjut untuk tur berikutnya, maksudnya untuk reward berikutnya seperti sepeda motor dan seterusnya itu dijumlahin. Tapi untuk reward tur Asianya di reset di Oktober 2025 ya. Nah, kapan berangkatnya? Nah, berangkatnya tentu saja nanti di 2026 ini berangkatnya. Kalau misalnya capeknya di Oktober 2025. Jadi tahun 2026-nya berangkat. Ya, Peggy ya. Jadi 2026 awal tahun berangkat. Ya, nah, cuma kemananya nanti ya terus terang kita belum tentukan. Nanti 2026 itu kita berangkat kemana, kami terus terang belum tentukan. Nanti kita akan bahas ya. Mungkin nanti pas di Vietnam kita lagi kumpul-kumpul, kita punya ide kemana gitu. Yang penting kan Asia kan, reward tour Asianya. Nah itu, ya. Nah itu dari perhitungan untuk tour Vietnam, ya Peggy ya. Semoga menjawab, ya. Oke, silakan kalau belum jelas ya Peggy ya. Oke, baik-baik. Kemudian dari Pak Redana, apa kepanjangan dari AWM? Ya, ya. Oke, Peggy, jadi poinnya di riset nanti di Oktober 2025. Tapi hanya untuk anunya ya, untuk tur Asianya di riset ya. Kalau enggak nanti dilanjutin lagi. Nanti dilanjutin kalau di riset untuk tur Asianya. Nah, tapi tetap dilanjutin untuk sepeda motornya. Jadi nggak hilang untuk sepeda motornya. Gitu loh maksudnya. Ya, untuk sepeda motornya tidak di riset. Tapi untuk tur Asianya 1 periode berlaku. Nah, nanti mulai lagi dari awal lagi ya di setelah Oktober 2025 ya gitu. Jadi makanya kejar sampai Oktober 2025. Ya, kenapa seperti itu kami lakukan? Karena gini, biar teman-teman itu tidak terlalu panjang momentumnya gitu kan. Momentumnya 1 tahun itu kan panjang gitu kan. Jadi jangan sampai sudah 1 tahun ternyata nggak nyampe-nyampe karena 10-10 itu kan sedikit gitu kan. Artinya kalau sampai 1 tahun nggak nyampe 10-10 itu kan terlalu lambat bisnisnya. Ya, jadi nanti kalau kita khawatirnya gini, itu gini Peggy. Kita khawatirnya kalau misalnya terlalu panjang, nanti pada saat Peggy dapat jalan-jalan ke luar negeri, di luar negerinya nggak bisa belanja. Gitu. Kenapa? Karena nggak punya bonus, ya kan? Jadi duitnya nggak ada gitu kan. Nah, makanya kenapa kita pingin dalam 1 periode harus dikejar lah 1 periode, ya. Oke. Kemudian AWM kepanjangannya apa, Pak Redana? Nggak ada kepanjangannya, Pak. Jadi AWM itu awal mulanya itu adalah senapan laras panjang, Pak. Jadi AWM itu kalau Bapak cari di Google itu senapan laras panjang. Jadi AWM itu adalah senapan laras panjang. Kebetulan Pak Dir kita, Pak Waldi itu suka main itu loh, main sniper-sniperan gitu kan. Main tembak-tembakan. Nah, jadi AWM itu adalah sejenis senapan laras panjang yang mematikan, Pak.
Jadi dia itu kalau bunuh lawan itu diam-diam tapi mati gitu. Nah, itu keren banget senjatanya, namanya AWM. Jadi nggak ada singkatan dari nama apapun, Pak. Ya, oke. Kemudian dari Pak Iqbal ya, flash untuk plan A dan plan B berapa pasang per harinya? Oke, kalau plan A itu kalau nggak salah 1.150.000 sehari. Kalau plan B 2,5, ya 10 pasang. Ya 10 pasang. Jadi kalau plan A itu Pak Iqbal ya, dibagi 30.000 ya. Oke, sebentar. 1 juta. Ya, 1.150.000 per hari. Pokoknya dibagi aja. 1.150.000 per hari. Dan plan B itu 2.500.000, 10 pasang. Ya, betul, betul Pak Iqbal. Segitu dia. Sekitar itu. Ya. Plan B itu 2.500.000 ya per hari. Jadi dibagi 125.000. Betul, 20 pasang. Ya, 20 pasang untuk plan B ya. Oke, itu. Oke, Pak Redana, perhitungan bonus bulanannya dimulai tanggal berapa dan berakhir tanggal berapa? Saya nggak paham maksud bonus bulanan ini apa nih, Pak Redana? Boleh diperjelas lagi, Pak? Ya, karena kita nggak ada bonus bulanan, Pak. Kalau Bapak maksud BSG, kalau yang Bapak maksud BSG itu perhitungannya mulai bulan kedua setelah di bulan pertama Bapak mencapainya. Jadi misalnya gini, kita bicara BSG ya. Kalau BSG, karena kalau kita kan bonusnya kan setiap hari ada bonus, Pak. Ya, jadi artinya bonus bulanan itu cuma BSG. Jadi mungkin yang para dana bermaksud ini BSG. Jadi gini, misalnya para dana itu mencapai menjadi posisi apa namanya Ruby ya, Ruby itu di bulan April. Bulan April 2025 ini mencapai Ruby. Kan? Nah, Oke, nah kemudian di bulan Mei, nah ini mulai perhitungan kualifikasi pertama untuk para dana. Karena di bulan April para dana mencapai rubinya. Nah, bulan depannya, Mei-nya itu baru dihitung evaluasinya. Yaitu dimulai di bulan Mei, para dana itu harus punya omset baru 10-10, Pak. Ya, 10 poin kiri, 10 poin kanan di bulan Mei. Nah, kalau para dana bisa memenuhi 10 poin kiri kanan di bulan Mei, maka di bulan Juni para dana baru mulai mendapatkan BSG ya yang disebut sebagai bonus bulanan tadi yang bagi hasil daripada omset perusahaan ya. Dan teman-teman sekalian tentu saja ini yang membedakan AWM dengan yang lain. Jadi Anda itu seakan-akan adalah pemegang saham daripada AWM. Ya, kenapa? Karena Anda dapat bagian sampai total 6% daripada omset AWM global. Ya, dan dengan ada istilah BSG itu tidak ada istilah crossline. Jadi antara satu kota, satu leader saling doakan. Kenapa? Karena semakin besar omset di tempat lain, ya Anda juga dapat cipratannya gitu. Nah, itu menariknya di AWM, teman-teman sekalian, ya. BSG itu adalah rame-rame kerjainnya, ya. Nah, itu untuk BSG ya, para dana ya. Nanti para dana lebih jelasnya bisa dengar video. Ada satu khusus video para dana mengenai bagaimana syarat dan ketentuan BSG itu ada, ya Pak ya. Oke, kemudian dari Abu Nawas Jambi ya. Oke. Sejauh ini masih ada kekhawatiran mengenai produk kita. Misalnya ada yang ingin bergabung terus beli produk kita dan mereka minta bukti. Ini untuk khusus tanaman umur di atas 15 tahun. Kira-kira berapa bulan baru nampak perubahan jika memakai produk karena saya ada ditantang mengenai pembuktian. Oke. Baik, untuk Pak Abu Nawas ya. Tentu saja begini Pak Abu Nawas ya. Yang jelas kalau untuk tanaman keras jangka panjang ya, itu pengalaman kami Pak Abu Nawas ya. Untuk tanaman keras jangka panjang itu biasanya membuahkan hasil yaitu di rata-rata di antara 2 sampai 3 bulan ya sejak awal penggunaan. Tapi yang penting adalah tentu saja penggunaannya sesuai dengan dosisnya ya Pak ya. Ya soilnya bagaimana, ya kemudian bagaimana cair dan serbuknya bagaimana. Nah itu Bapak tolong perhatikan baik-baik caranya, ya kan. Nah untuk masalah pembuktian, ya memang pembuktian itu tentu saja harus diuji coba. Ya diuji coba ke beberapa pohon misalnya. Ya, jadi artinya kalau misalnya petani itu memang betul-betul ingin tahu hasilnya, ya Bapak bisa uji coba demplot di beberapa pohon misalnya. Kalau misalnya dia ragu untuk mencoba ke semua lahan sawitnya. Dan biasanya memang seluruh petani, ya baik bukan hanya petani sawit, mereka biasanya ketika kenal pertama kali, ya biasanya nggak langsung berani coba untuk semua lahan. Itu di mana-mana sama, Pak Abu Nawas ya.
Jadi saran saya adalah mungkin Pak Gunawan boleh lakukan demplot di beberapa pohon dulu, ya. Nah, jadi ketika beberapa pohon ini berhasil, biasanya mereka akan yakin dan menggunakan untuk seluruh lahannya. Ya, jadi saran saya begitu Pak untuk apa namanya dilakukan ya. Jadi harus betul-betul didampingi ya, didampingi caranya, ya kan, dan diuji coba ya, dan yang jelas caranya yang benar. Nanti perhatikan mengenai cara-cara penerapan pada sawit, itu aja Pak ya, itu. Oke, kemudian ya ini Pak Iqbal, terima kasih ada testimoni ya. Ada durian yang sudah 10 tahun tidak berbuah, baru dikasih soil sudah muncul bunga buah. Ya luar biasa ya. Karena memang soil itu adalah salah satu fungsinya adalah mengurai residu kimia tanah, sehingga unsur hara yang terikat itu ternyata akhirnya bisa tiba-tiba dilepas dan bisa dimanfaatkan oleh akar secara mendadak, dan secara mendadak juga durian bisa mendapatkan unsur hara berlimpah ya. Oke, baik. Untuk Kang Tisna Sukabumi ya, kalau boleh saran untuk produk Monas khususnya pupuk harus komplit dengan pestisidanya biar para petani nggak kemana-mana lagi belanjanya, jadi semua pakai Pornas. Jangan khawatir Kang Tisna, sudah dipertimbangkan. Ya, kami sudah sedang menciptakan untuk pestisida organik ya, sedang dalam penelitian. Jangan khawatir ya, itu lagi dipersiapkan ya. Nanti semua all in one, semua bisa bermerek Pornas ya, Kang Tisna ya. Jadi nanti kita akan terbitkan yang pestisida organik ya. Oke, kemudian mau tanya lagi dari Peggy ya, cara menukar saldo produk dengan produk di menu itu apa ya? Nah itu Peggy nanti ada ini ya, ada tutorialnya Peggy. Itu kalau nggak salah tutorialnya ada di Telegram channel. Nanti cari bagian tutorial ya, ya Peggy ya. Nanti cari bagian tutorial, itu bisa dilihat di situ cara menukar apa namanya ini cara menukar saldo produk dengan produk di menu ya, dengan saldo belanja itu ada caranya ya, jadi caranya ada ya, judulnya adalah cara klaim produk judulnya ya, nanti Peggy bisa lihat di situ di Telegram channel, ini bisa ya. Coba Mona, tolong Mona di ini aja Mon ya, dicariin ya Mon. Oke ya, nanti biar Mona yang masukin. Kemudian dari Anita ya, apakah ke depannya sistem untuk syarat pencapaian reward bisa berubah? Bisa, Anita. Karena yang sekarang ini promo, Anita. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang ini kan promo, itu angka promo ya. Jadi makanya teman-teman segera mungkin raih ya. Jadi memang kita angkanya angka promo ya, tapi beda-beda dikit lah. Jadi nggak berubah banyak, Anita. Jadi maksudnya memang dalam masa rangka promo biasa kita terapkan satu angka poin yang memang mudah dicapai ya. Nah, tapi tentunya nanti akan ada perubahan setelah sudah rame, udah banyak gitu ya, pasti ada perubahan poin. Ya, jadi kalau Anita perhatikan itu angkanya angka promo ya untuk pencapaian poinnya. Karena mudah sekali teman-teman sekalian ya. Satu contoh kalau kita bicara Tour Asia, itu 10 poin kiri kanan itu kan berarti cuma omset 50 juta kan. Jadi 10 poin kiri 25 juta, 10 poin kanan itu 25 juta. Jadi totalnya dengan omset 50 juta teman-teman sudah berangkat Tour Asia. Nah, kalau bisnis jaringan yang lain, kalau kita lihat peta persaingan di Indonesia, itu untuk dapat reward Tour Asia itu kurang lebih rata-rata omset di atas 90 juta biasanya. Nah, nanti boleh teman-teman cek bisnis jaringan yang lain deh. Ya, nah itu rata-rata di atas 90 juta. Nah, kita oleh AP2LI ya dan oleh Deperindak diperbolehkan buat promo. Ya, promo untuk promosi awal namanya. Ya, makanya jadi gini, aturan payout di pada sistem bisnis jaringan di Indonesia ini kan diatur oleh Deperindak. Jadi kita tuh tidak boleh mengeluarkan payout yang lebih banyak daripada ketentuan. Ya kan, nah tapi kita diperbolehkan buat promo ya dalam waktu 1, 2, 3 tahun di awal itu boleh silakan buat promo ya, jadi diperbolehkan buat promo. Nah nanti tentu saja kalau sudah kita lihat udah banyak, sudah rame ya, tentu saja pasti angkanya akan kembali normal. Tapi yang jelas sekarang angka itu angka promo ya, Anita ya. Oke. Kemudian untuk Aslan ya, untuk Aslan mungkin teman-teman yang sudah demplot bisa berbagi testimoni untuk sawit, silakan ya. Silakan bisa diberikan testimoni teman-teman untuk Aslan ya. Nah, untuk Aslan kami punya Telegram channel yang memuat testimoni. Nanti bisa dilihat, bisa juga masuk di YouTube channel ya. Aslan ya. Di YouTube channel kami juga banyak sekali. Jadi nanti Aslan dan teman-teman boleh browsing misalnya di YouTube channel itu testimoni sawit dengan Pornas. Nah, itu banyak sekali bisa dilihat di YouTube.
Atau bisa langsung masuk di Telegram channel kami. Telegram channel kami juga sudah banyak ya, Aslan ya. Testimoni-testimoni sawit itu banyak sekali. Ya, nanti bisa dilihat di situ ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mau berbagi boleh silakan. Ditunggu sama Pak Aslan ini ya. Oke. Kemudian dengan Agus Britim ya, pengen coba pupuknya untuk durian dan alpukat, silakan ya, karena untuk durian dan alpukat kebetulan kita handle banyak sekali yang berhasil ya Pak Agus ya, terutama untuk durian tuh daerah Sulawesi Tengah, Poso, ya kan, alpukat juga daerah situ, daerah Jawa Timur ya, itu luar biasa, alpukatnya luar biasa ya, dengan pemberian Pornas tentu saja ya, itu testimoni udah banyak juga, nanti bisa dilihat-lihat di YouTube channel dan Telegram channel ya. Oke. Baik, kemudian Abu Nawas ya, dengan adanya program ketahanan pangan, pupuk kita sangat berpotensi untuk menjalankan setiap desa yang ada, karena saat ini setiap desa wajib harus ada program ketahanan pangan. Ini salah satu peluang kita untuk mempromosikan pupuk kita. Alhamdulillah, kalau untuk Jambi sendiri sudah ada beberapa desa tertarik dan mulai menggunakan pupuk kita. Oke, alhamdulillah Pak Abu Nawas, semoga sukses ya untuk Jambi ya. Silakan. Yang jelas kita tetap fokus pada kebermanfaatan daripada produk ya, fungsi dan kegunaan daripada produk ya. Nah, tentu saja teman-teman yang menjadi mitra ya harus paham juga hitungan sistemnya gitu kan. Karena duit itu ada di sistem ya. Jadi kalau teman-teman tidak paham masalah hitungan sistem, teman-teman sayang. Ya harusnya bisa dapat misalnya bonusnya bisa 10 juta, jadinya cuma 7 juta kalau nggak ngerti sistem gitu ya. Oke, baik, silakan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Monggo. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan lain, saya mau coba jawab pertanyaan Ratna pada saat pertemuan di Zoom yang sebelumnya, kalau nggak salah minggu lalu ya. Pertanyaan pentingnya, apakah AWM akan beralih ke bisnis konvensional? Pertanyaannya Ratna itu begitu, ya kan? Oke, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman begini. Yang pertama adalah, ya kan, AWM Star Life ini karena produk kita adalah memang produk pupuk, teman-teman sekalian. Jadi memang tidak menutup kemungkinan teman-teman itu bisa bermain pengadaan-pengadaan ya di desa, contohnya seperti Pak Abu Nawas dan teman-teman yang ada di daerah lain itu kan sudah banyak bermain pengadaan-pengadaan baik di desa maupun pemerintah setempat ya kan. Nah, namun semuanya itu tetap menggunakan konsep bisnis jaringan. Ya, artinya semua pengadaan itu tetap semua diposting dalam sistem jaringan ya. Jadi kita tidak menggunakan sistem konvensional untuk sistem seperti itu ya, pengadaan-pengadaan seperti itu, karena tentu saja pencetusnya adalah Anda semua ya, nggak mungkin dimasukin dalam sistem konvensional. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi perusahaan dan dari sisi Anda, kita lihat kenapa kok AWM ini akan tetap fokus pada sistem bisnis jaringan. Ya, ini yang pertama. Ini saya mau bahas yang pertama begini. Oke. Nah, yang saya mau sampaikan teman-teman begini. Kita bicara sekarang mengenai pabrik ya. Ini adalah pabrik. Ya, pabrik ini kemudian menuju kepada yang namanya konsumen. Ya, ini tentu saja untuk bisa sampai kepada konsumen, ini kan jalurnya kalau jalur konvensional itu kan cukup panjang, ya kan? Ada yang namanya distributor wilayah, ada distributor kota, ya kan? Ada cabang tertentu sampai akhirnya kepada toko, ya, kepada sales, ya kan, sampai kepada konsumen. Jadi ini panjang jalurnya, sistem konvensional, ya. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, ya, yang jelas, ya, tentu saja setiap perusahaan, baik yang konvensional maupun sistem jaringan, tentu saja kan ada budget, budget untuk biaya yang namanya biaya promosi, ya, biaya iklan, dan biaya distribusi itu pasti ada, teman-teman sekalian. Nggak mungkin tidak ada, ya. Nah, satu contoh saya mau kasih gambaran begini, nih. Contoh ya, teman-teman ya. Saya sebut satu merek kecap ya. Saya nggak sebut mereknya ya. Ini ada satu kecap. Kebetulan teman saya ini dia ada di pabrik kecap soalnya ya. Nah, kalau Anda tahu ada satu kecap. Kalau Anda beli kecap itu di toko gitu ya. Kecap itu harganya bisa sekitar 20.000 rupiah gitu kan per botolnya. Ya, kecap itu. Ya kan? Tapi apakah Anda tahu kecap itu kalau Anda beli langsung di pabrik itu harganya cuma ribuan rupiah gitu loh. Harga satu botol kecap gitu kan. Nah, lalu kenapa kok bisa kita beli di toko itu kecap itu bisa 20.000 gitu kan. Harganya gila-gilaan dari pabrik sampai ke toko itu kok bisa jadi 20.000. Jawabannya apa ya? Jawabannya di sini teman-teman. Jawabannya karena perusahaan baik
perusahaan konvensional itu mengeluarkan biaya untuk promosi, iklan, dan distribusi. Ya contoh aja nih, dari setiap distributor ini kan pasti ada keuntungan, teman-teman sekalian. Ini selisihnya pasti ada nih, selisih keuntungan. Dari distributor wilayah, distributor kota, cabang kota, cabang kabupaten, cabang provinsi, toko, sampai konsumen. Itu semua kan ngambil untung, ada selisih keuntungan. Belum ada salesnya dan sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian belum lagi perusahaan tuh harus mikirin biaya promosi iklan misalnya. Harus masukin di TV, pasang baliho, ya kan? Nah, itu kan harus dipertimbangkan. Nah, makanya dalam perusahaan skala besar seperti perusahaan konvensional seperti kecap ini misalnya, dan semua produk seperti ini, produk konvensional ya, saya bisa bahas ini produk konvensional. Itu mereka harus menyiapkan biaya promosi iklan distribusi itu 60-80% dari harga produk. Bayangin 60-80% dari harga produk itu harus disiapkan untuk itu gitu. Ya kan, untuk biaya promosi, iklan, dan distribusi. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada promosi, kalau tidak ada iklan, kalau tidak ada selisih distribusi, biaya distribusi, ya tentu saja produknya tidak bisa terdistribusi ke masyarakat, teman-teman sekalian. Kalau nggak dipromosikan di TV, kalau nggak pasang baliho, ya kalau nggak nanti setiap distributor dikasih selisih harga, siapa yang mau masarin? Nah, lalu ngomong-ngomong, Anda misalnya, Anda beli kecap 20.000, Anda protes, waduh, saya maunya beli kecap Rp1.000 misalnya. Gimana caranya? Ya Anda langsung aja ke pabrik. Beli kecap 1.000 bisa. Cuma masalahnya Anda kalau cuma beli 1 botol kecap, ya nggak dikasih sama pabrik. Anda harus jadi distributor wilayah untuk beli Rp1.000. Ya, dan mungkin angkanya bisa harus ratusan miliar. Anda baru bisa beli kecap dengan harga Rp1.000 gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah, artinya itulah jalur distribusi konvensional, teman-teman sekalian. Ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kalau seandainya nih, kita bicara dari sisi perusahaan dulu ya. Kalau seandainya AOM pakai sistem seperti ini, maka ya 60-80% ini kami gunakan adalah untuk apa? Biaya promosi. Kami pasti masukin Pornas ini di TV, kita bikin iklan, bikin baliho, kemudian kita bikin sistem distribusi yang panjang seperti itu, di mana hanya dinikmati segelintir orang. Ya kan? Dan kita harus ada mempekerjakan marketing, kita harus punya sales sendiri untuk melakukan pemasaran, ngasih tahu petani dan sebagainya. Dan biaya itu 60-80% harga produk, ya. Nah, tapi kami tidak memilih cara ini ya buat Ratna ya dan teman-teman lainnya. Kami lebih memilih cara distribusi jaringan. Kenapa? Ya jawabannya begini. Jawabannya adalah kami bisa berbagi 60-80% ini kepada Anda semua. Ya kan? Dan yang luar biasanya adalah kami tidak perlu punya marketing, kami tidak perlu punya sales, ya kan, untuk melakukan pemasaran daripada sebuah produk. Ya, nah saya kasih bayangan. Jadi artinya sebuah produk dengan distribusi konvensional itu tentu saja harganya juga sama, harganya juga mesti dinaikin teman-teman sekalian dari harga pabrik. Nggak mungkin harga pabrik jualnya 1.000, Anda belinya 1.000 itu nggak mungkin. Terus distributor tuh dapat untung dari mana? Ya kan, biaya promosi, biaya iklan, distribusinya dari mana kalau enggak dia naikin harga produk. Makanya kenapa kecap itu dari pabrik Rp1.000 dijual ke Anda Rp20.000. Dan itu semua wajar, normal. Ya kan, ya kalau Anda enggak mau seperti itu, ya enggak mungkin hidup di bumi. Karena bumi seperti itu. Di dunia bisnis semua seperti itu. Ya, contoh aja Anda beli mobil, Anda beli motor hari ini, ya kenapa bisa mahal? Ya kenapa enggak beli di pabrik? Ya kalau Anda mau beli di pabrik murah, ya Anda jadi dealer. Itu contohnya. Nggak mungkin Anda beli 1 biji, Anda dapat harga murah, kan begitu. Ya, satu contoh misalnya, Anda mau beli mobil BMW misalnya. BMW kok mahal, Pak? Kok sampai Indonesia harganya bisa di atas 1 M? Padahal di sana aslinya, di Jerman sana, nggak sampai 1 M. Di Jerman itu loh harganya, di Jerman aja itu 200 jutaan udah dapat BMW, teman-teman sekalian. Di Jerman loh ya. Nah, tentu saja ya ada biaya distribusi, biaya promosi iklan sampai Indonesia dan sebagainya. Ya wajar kita belinya di atas 1 M gitu loh ya. Nah, jadi itulah sistem distribusi konvensional. Ya, jadi kalau ada di antara Anda dan ada di antara teman-teman Anda nih misalnya ya, dia bilang begini, "Wah, ngapain join MLM? Kan harga produknya udah dinaikin." Ya, Anda jawabnya apa? Anda jawabnya betul. Semua produk memang sudah dinaikin. Tidak ada harga produk yang tidak dinaikin. Nggak usah jauh-jauh dah. Anda sekarang jualan bakso. Anda jualan bakso di pinggir jalan, Anda beli bahan baku, Anda modal habis keluar 100.000. Apakah Anda mau jualan bakso juga dengan 100.000? Kan nggak mungkin. Anda pasti cari untung dong. Ya kan? Nah, itulah bisnis teman-teman sekalian. Ya, makanya
Kalau ada orang yang dalam tanda kutip mereka anti dengan MLM gara-gara produknya dinaikin, ya dia lupa bahwa semua barang juga dinaikin harganya gitu. Ya. Nah, saya akan bahas bagaimana bentuk sistem distribusi jaringan. Sistem distribusi jaringan begini, teman-teman. Dari pabrik ya, itu langsung ke distributor langsung namanya. Nah, distributor langsung ini langsung kepada siapa? Distributor sekaligus konsumen yang kita sebut sebagai mitra itu yang ini. Jadi mitra itu adalah distributor sekaligus konsumen. Ya. Dari pabrik langsung oper ke distributor langsung. Nah, biasanya perusahaan bisnis jaringan itu ini biasanya distributor langsung. Nah, teman-teman tahukah Anda bahwa kita menguasai dua-duanya, pabrik dan distributor langsungnya kita kuasai, kan semuanya dipegang kita. Anda tahu kan itu kan? Nah, ini kalau yang belum tahu saya kasih tahu. Pabrik kita itu kan namanya PT AWM Elite Internasional. Sementara perusahaan distributor langsung kita namanya PT AWM Star Life. Jadi kita pegang pabrik, kita pegang juga distributor langsungnya. Ya, nah 60-80% alokasi daripada harga produk itu buat apa? Karena kita tidak promosi di TV, kita tidak pasang baliho, kita juga tidak memberikan jalur distribusi kita selisih keuntungan langsung. Maka 60-80% ini kita bagi kepada Anda, kepada mitra yang sekaligus sebagai konsumen. Ya, jadi kepada Anda yang berprestasi, yang Anda yang bisa menunjukkan prestasi. Ya. Jadi makanya kenapa Anda bisa dapat bonus, Anda bisa dapat reward, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya itu dari sini teman-teman sekalian. Ya. Yang tadinya 60-80% dari harga produk itu digunakan untuk apa? Untuk biaya promosi, iklan dan distribusi, biaya marketing. Tapi kalau di bisnis jaringan nggak perlu biaya itu semua. Kita tidak pakai biaya-biaya itu semua. Nah, itu semua dialihkan ke sini. Dialihkan kepada bonus buat para mitra yang prestasi. Ya kan? Nah, makanya kenapa di AWM kita nggak punya marketing. Kalau Anda tanya apakah AWM punya marketing, nggak ada teman-teman sekali. Ya, saya sebagai GM di perusahaan nggak punya marketing, satu pun tidak punya marketing. Ya kan? Kenapa? Karena kita bermitra dengan Anda. Anda kita bersama inilah marketing. Kita bersama-sama ini melakukan pemasaran. Jadi kita tuh mitra. Ya, jadi jangan sampai Anda tidak menganggap diri Anda mitra. Anda adalah mitra kami. Dan Anda bisa mendapatkan 60-80% dari harga produk itu dalam bentuk bonus dan reward. Ya, nah itulah sebabnya kenapa kami dan saya bisa pastikan bahwa kita pasti lebih memilih yang namanya sistem bisnis jaringan, Ratna. Tidak memilih yang namanya sistem konvensional dalam melakukan yang namanya pemasaran. Ya, oke, baik. Kemudian, kemudian dari kalau ada perusahaan pabrik ya sawit yang mau beli skala besar dengan sistem poros langsung ke pabrik sawit, bagaimana cara perhitungannya? Ya tentu saja tidak bisa langsung ke pabrik, ya kan? Jadi artinya tetap melalui mitra, Anita. Nanti mitra yang ngatur, ya kan? Jadi tentu saja perusahaan sawit itu tentu saja apa namanya nanti hitung-hitungan aja, ya kan? Nanti kan ada cashback yang keluar dalam bentuk bonus kan, dalam bentuk bonus dan sebagainya itu bisa dihitung ulang, bisa diatur, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, itu ya, itu Pak Abrizal ya udah jawab ya. Jadi tawarkan belanja hemat pro tani 3,1 juta. Nah, tentu saja tinggal dihitung kebutuhan pupuknya. Seperti itu ya. Jadi contohnya begini. Untuk sebagai bayangan buat Anita dan teman-teman begini ya. Jadi konsep perhitungan kita itu begini teman-teman ya. Kan teman-teman sudah tahu semua bahwa harga produk kita itu kan harga konsumen ya. Itu 375.000 per item ya, per item. Harga konsumen kita bicara. Ya. Baik Pornaswil, kemudian pupuk Pornasnya semua sama kan 375.000 per item, ya kan? Nah, kalau dengan harga paket standar itu kan yang 600.000 kan. 600.000 itu kan dapat 2 kan. Berarti satu itemnya jatuhnya cuma berapa? 300.000, ya kan? Kalau diambilin paket RO itu kan 2,5 juta, itu kan dapat 10 item. Berarti satu itemnya jatuhnya berapa? 250.000. Nah, gitu. Ya kan? Nah, itu. Nah, ketika yang 300.000 ini di-input atau 250.000 di-input, ini kan keluar bonus lagi nanti. Keluar bonus, keluar reward dan sebagainya gitu, Anita. Ya kan? Nah, itu cara perhitungannya. Silakan diatur seperti itu, ya. Nah, jadi nanti mengenai berapa bagiannya kepada pabrik atau pihak-pihak yang terkait ya nanti diatur aja apakah mereka mau dijadikan mitra juga, silakan diatur sendiri.
ya, oleh Anita, dan nanti bisa konsultasi ke leadernya Anita ya. Oke. Baik, baik. Oke, baik, silakan teman-teman sekalian. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo. Silakan, silakan. Silakan. Ya, saya rasa tidak ada ya. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengenal AWM Star Life, silakan Anda bisa nanti bertanya lebih dalam ya kepada rekan-rekannya yang memberikan link Zoom malam hari ini. Ya, tentu saja teman-teman sekalian Anda bisa masuk ke Telegram channel kami juga untuk mendapatkan informasi, segala jenis informasi mengenai AWM Star Life ya. Kita juga punya sosial media, YouTube channel, Anda bisa link ke sana, bisa di Instagram juga Anda bisa lihat testimoni dan pertumbuhan daripada AWM Star Life ya. Oke, baik, kalau tidak ada lagi teman-teman sekalian, mungkin kita cukupkan Zoom kita malam hari ini ya. Oke, kita jumpa lagi pada Zoom-Zoom berikutnya, dan tentu saja teman-teman sekalian saya ingatkan besok kita ada Zoom spesial ya. Ada AWM Vagansa besok ya, dan besok kebetulan pembicaranya jauh dari dari Kalimantan Timur ya. Kalau nggak salah tadi ada Ibu Yurika namanya ya. Jadi nanti saya sarankan nanti bisa undang teman-temannya untuk hadir besok di acara AWM Vagansa besok ya. Oke, baik teman-teman, silakan buka kamera, kita selfie dulu. Kita selfie dulu yuk. Oke, oke, oke. Semangat. Ya, ya, semangat, semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman sekalian ya, jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sehat dan sukses selalu buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, selamat malam semuanya. Sukses, gaspol. Thank you, thank you. Bye. Gaspol Pak Iqbal. Noro, gaspol Pak Noro. Siap. Gaspol. Pak Dev, gaspol, gaspol. Ketemu Vietnam, Vietnam. Pak Noro, Gas. mantap. Wow, Vietnam.